Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita perjalanan antar galaksi part 5. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silakan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Di part sebelumnya, pasukan penjaga Imperial Guard berhasil memenangkan pertempuran melawan Paladin Korite, di mana ini membuat Luka akhirnya selamat setelah mati-matian mencoba bertahan hidup. Penjaga tersebut kemudian mengulurkan tangannya membantu Luka untuk berdiri, di mana terlihat kepala robotnya telah menghilang dari tempatnya. Luka yang melihatnya lantas menanyakan kepada penjaga tersebut apakah dia hanyalah sebuah mesin atau manusia yang memiliki otak. Mendengar perkataan Luka seketika membuat penjaga tersebut menjadi panik mencari kepala robotnya yang sudah tidak ada dan mengatakan bahwa sepertinya otaknya telah menghilang. Ia semakin panik dan mulai berteriak dengan lantang mengatakan bahwa sepertinya ia adalah robot. Ia kemudian menjatuhkan tubuhnya ke tanah menatap Luka layaknya orang yang benar-benar putus asa dan perlahan-lahan kehabisan daya. Luka yang melihatnya merasa canggung dengan situasi ini dan mengumpat mengatakan bahwa sepertinya penjaga ini benar-benar hanya sebuah robot. Luka pun mulai merasa ragu tentang keinginannya selama ini yang ingin menjadi seperti penjaga ini yang dianggapnya sebagai monster yang tak terkalahkan. Luka mengatakan apa gunanya ia menjadi monster sekuat ini jika ia kehilangan akal. Tak lama terlihat tubuh Luka mulai bergetar, ia bergumam mengungkapkan bahwa tubuhnya mulai terasa dingin, ia bertanya-tanya apakah ia bisa selamat sampai bantuan medis tiba. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba seseorang muncul dan merasa senang mengetahui bahwa Luka ternyata masih hidup, dan ternyata itu adalah Ilai yang juga berhasil selamat setelah terkena tebasan pedang Paladin sebelumnya. Ilai mengungkapkan bahwa selain mereka semuanya telah tewas. Ilai kemudian duduk santai di samping Luka dan menanyakan seberapa buruk kondisi Luka. Luka menjawabnya secara terus terang bahwa ia dalam posisi di mana ia sebentar lagi akan tewas, seolah-olah ini bukanlah masalah besar. Luka balik bertanya menanyakan kepada Ilai tentang apa yang akan dilakukan Ilai mulai sekarang. Luka kemudian menyuruh Ilai untuk melihat ke arah peninggalan kuno di mana itu adalah arah yang menuju ke Korite dan Belato. Luka mengatakan jika Ilai tetap tinggal di kekaisaran ini maka sampai kapanpun Ilai tidak akan bisa menemukan keinginannya. Namun jika Ilai pergi ke sisi sebaliknya maka mungkin Ilai bisa mendapatkan kehidupan yang selama ini dia inginkan. Ilai yang mendengarnya hanya bisa tertunduk dan tak mengatakan apapun. Luka dengan sisa tenaganya menyuruh Ilai untuk segera pergi jika dia memang menginginkannya sebelum bala bantuan tiba, karena begitu mereka tiba mereka pasti harus kembali ke kaisaran. Ilai yang mendengar perkataan Luka terus tertunduk dan tak mengatakan apapun, namun beberapa saat kemudian perlahan ia mulai bangkit, ia berjalan pergi menuju ke arah Korite tanpa menoleh sama sekali meninggalkan Luka. Luka yang melihat kepergian Ilai benar-benar merasa senang dan bangga dengan keputusan Ilai. Luka mengungkapkan bahwa siapapun penduduk kekaisaran pasti iri dengan Ilai, karena Ilai datang dari latar belakang dengan jaminan kekayaan dan ketenaran, tapi Ilai berani melangkah keluar untuk mengejar mimpinya. Luka juga mengungkapkan bahwa awalnya ia tidak bisa memahami Ilai dengan baik, namun ketika Ilai membicarakan mimpinya, itu adalah saat dia benar-benar bersinar terang. Tak lama Luka perlahan mulai kehilangan kesadaran dan berharap agar Ilai bisa hidup sesuai keinginannya di luar sana, namun hal yang tak terduga terjadi di mana Ilai kembali menghampiri Luka. Luka yang melihatnya menyebut Ilai dasar idiot dan menanyakan mengapa Ilai malah kembali. Ilai tersenyum sambil memegang tubuh Luka mengatakan bahwa melihat Luka yang bersikap seperti ini membuatnya khawatir kalau Luka benar-benar akan mati. Ilai mengungkapkan mana bisa ia pergi begitu saja sementara Luka dalam kondisi kritis seperti ini, ia tak mungkin bisa hidup di luar sana tanpa merasa bersalah jika Luka mati seperti ini. Luka yang mendengarnya hanya bisa mengumpat menyebut Ilai dasar idiot. Di waktu yang bersamaan pesawat penjemputan akhirnya tiba dan Luka pun berhasil dievakuasi dengan selamat. Saat ini, Luka telah berada di ruangan medis dan telah mendapatkan tubuh robot sementara sambil membaca dan melihat-lihat buku perlengkapan robot. Ilai kemudian tiba-tiba datang mengejutkannya dan menanyakan apakah Luka sedang mencari suku cadang baru untuk tubuh robotnya. Ilai langsung menunjuk salah satu bagian robot dan merekomendasikannya kepada Luka. Ilai mengatakan bahwa ini adalah model F-24 Reus, periode adaptasinya sangat singkat, jadi Luka bisa kembali bertempur lebih cepat, dan model ini juga jauh lebih baik dari yang digunakan Luka sebelumnya.
Seolah tak peduli Luka langsung menutup buku tersebut menyuruh Ilai untuk pergi dan berhenti mengagetkannya. Ilai hanya tertawa dan meminta maaf meminta Luka agar tak perlu bersikap tegang di setiap saat. Luka lalu mengungkapkan bahwa setelah kembali ke Kaisaran dan menyelesaikan perbaikannya, ia dipanggil ke departemen berbeda untuk diinterogasi. Mereka ingin bertanya kepadanya soal kasus di mana 3 kadet dan 1 anggota Imperial Guard dibunuh yang merupakan kasus maut Paladin Korite. Luka berpikir demikian untuk alasan ia dipanggil, tapi ternyata ia dipanggil karena alasan lain. Ilai kemudian menanyakan apakah Luka sudah mendengarnya, bahwa sepertinya ada sebuah artefak di tempat yang mereka datangi waktu itu. Saat ini ada perdebatan panjang soal siapa pemiliknya. Luka yang mendengarnya dengan perasaan cemas bergumam mengatakan bahwa ia sudah menduga benda yang seperti kubus melayang yang memancarkan cahaya terang itu pasti adalah alasan di balik semua ini. Ilai mengungkapkan bahwa orang di atas sana sedang membentuk tim pencari yang berisi tenaga ahli untuk kasus semacam ini. Jika aliansi Korite Suci menolak untuk menyerahkan situs historis serta artefaknya, maka ada kemungkinan perang besar akan terjadi. Jika Kekaisaran harus melawan pihak Korite nantinya, maka Bellato akan diuntungkan hanya dengan menonton perang ini. Ilai mengatakan itulah mengapa ada banyak sekali pertempuran kecil-kecilan seperti ini. Luka yang mendengarnya hanya mengatakan bahwa ia tidak tertarik dengan politik, yang diinginkannya hanyalah bertempur karena itulah fungsi Sang Imperial Guard. Meski terlihat tenang namun ternyata Luka memiliki banyak pertanyaan setelah pertempuran sebelumnya. Saat itu ia sempat melaporkan tentang penjaga Imperial Guard yang kehilangan kepala robotnya namun masih bisa bereaksi layaknya manusia. Namun Hemilas hanya menjawabnya bahwa itu hanyalah fenomena bayangan yang disebabkan oleh sinyal residu. Meskipun Hemilas mengatakannya seperti itu, tapi Luka yakin bahwa ini bukanlah fenomena bayangan karena penjaga Imperial Guard itu bahkan masih mengerti ucapannya setelah kehilangan kepala robotnya. Dengan adanya kejanggalan ini Luka mengungkapkan bahwa ia mulai menggali informasi secara diam-diam yang ditutup-tutupi oleh markas besar. Saat ini, Luka sedang berada di ruang kunjungan menemui seseorang. Luka mengungkapkan bahwa tempat ini dibuat agar para kadet bisa bertemu dengan keluarga mereka serta teman. Karena ia berasal dari panti asuhan, ia mengira tidak akan mungkin pernah mengunjungi tempat ini, tapi siapa yang menduga akan ada seseorang yang ingin menemuinya. Dan ternyata orang itu adalah adik perempuan Claude yang diceritakan Claude sebelumnya bernama Lilian Ramones. Di situasi ini Luka merasa cukup gugup dan bertanya-tanya apakah mungkin maksud kedatangan Lilian untuk menanyainya soal kematian Claude karena saat itu ialah kaptennya. Melihat ekspresi gugup Luka, Lilian memintanya untuk tenang saja. Lilian mengatakan bahwa begitu keluarga mereka memutuskan untuk menjadi Imperial Guard, maka mereka sudah siap dengan situasi seperti ini. Lilian mengungkapkan bahwa ia kemari hanya ingin bertemu langsung dengan Luka, karena Claude sering menceritakan tentang Luka padanya yang dianggap sebagai teman berbakat yang lebih hebat dari kadet lainnya. Claude selalu memintanya untuk meluangkan waktu bertemu dengan Luka dan sepertinya baru kesampaian hari ini. Dengan sedikit tersipu Lilian mengatakan bagaimana kalau mereka mulai memperkenalkan diri masing-masing karena ini adalah permintaan terakhir Claude. Lilian mengungkapkan bahwa ia sangat yakin kalau Luka tidak akan dirugikan sedikitpun jika mereka bersama, malahan banyak yang akan merasa cemburu kepada Luka. Mendengar perkataan Lilian, Luka bergumam mengatakan bahwa tidak ada alasan baginya untuk menolaknya, malahan ini merupakan kesempatan emas baginya untuk menikahi gadis dari keluarga terkemuka. Sambil menatap Lilian, Luka bergumam mengungkapkan bahwa ia selalu melakukan segalanya agar bisa sukses. Kalau ia bisa menikahi wanita bangsawan untuk semakin mendekati tujuannya, maka situasi ini akan sangat menguntungkan baginya. Tapi saat ini Luka benar-benar merasa sangat ragu karena ini terlalu mudah. Luka seketika beranjak pergi sambil mengatakan kalau ia tak bisa melakukannya. Sambil berjalan pergi Luka bergumam mengatakan bahwa ia pernah berpikir kalau Ilya yang berasal dari keluarga terkemuka sangat bodoh karena berusaha kabur dari kekaisaran, tapi ia tak menyangka bahwa ia akan membuat keputusan berdasarkan emosinya seperti ini. Ia sangat yakin Lilian pasti akan merasa tersakiti, ia hanya bisa berharap agar kejadian ini segera cepat berlalu. Seketika tiba-tiba Lilian berlari ke arah Luka dan menggenggam tangannya yang membuat Luka terkejut dengan apa yang terjadi. Wajah Lilian terlihat memerah memegang tangan Luka. Ia sedikit meninggikan suaranya dan mengungkapkan bahwa sepertinya ia terlalu terburu-buru. Lilian mengatakan dengan sedikit lantang bahwa sebaiknya mereka memulainya sebagai teman terlebih dahulu.
Belum juga Luka mengatakan apapun, Lilian langsung berlari karena saking malunya meninggalkan Luka yang merasa keheranan dan penuh pertanyaan di wajahnya tentang apa yang baru saja terjadi. Luka memandangi tangannya yang digenggam Lilian sebelumnya dengan seksama dan mengatakan dengan perasaan gugup bahwa sepertinya ia tidak bisa kabur dari wanita ini begitu saja. Nah, mungkin sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Luka baru saja dimulai, dan dunia yang penuh bahaya serta pilihan sulit menanti di depan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah ia akan bertahan? Ataukah jalan yang dipilihnya justru menghancurkannya? Semua jawaban itu akan terungkap di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah seru ini. Karena petualangan Luka dan misteri yang ada di dunia ini baru saja dimulai. Sampai jumpa di video berikutnya.